Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alia dengan NIM 2103211000026 dari kelas Agribisnis D. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang menentukan preferensi konsumen terhadap keripik singkong menggunakan analisis conjoint. Di sini saya akan membahas tentang bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Singkong merupakan salah satu tanaman yang cukup mudah untuk dibudidayakan dan memiliki potensi produksi cukup besar. Menurut Kolsum 2015, singkong merupakan produk pertanian yang paling banyak digunakan sebagai bahan baku dalam agroindustri makanan ringan. Singkong dapat dibuat menjadi berbagai makanan yang enak dan bernilai gizi tinggi. Salah satu produk olahan dari singkong adalah keripik singkong. Keripik singkong merupakan jajanan yang digemari oleh masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang tua, baik kalangan bawah maupun kalangan atas. Permasalahan yang dihadapi produsen keripik singkong adalah mereka memiliki banyak pesaing yang menghasilkan produk sejenis. Oleh karena itu, sangat penting bagi produsen untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap keripik singkong. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis atribut-atribut yang menjadi pertimbangan preferensi konsumen dalam membeli keripik singkong. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat mengetahui level atribut dan atribut keripik singkong yang paling disukai oleh konsumennya. Yang kedua, saya akan membahas tentang bab 2, tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka, preferensi konsumen terhadap suatu produk dapat dianalisis dengan menggunakan banyak teknik. Salah satunya adalah dengan analisis conjoint. Analisis conjoint. Analisis conjoint merupakan analisis yang unik di antara metode-metode dalam analisis multivariat karena peneliti membangun stimuli atau kombinasi level atribut yang kemudian diperkenalkan kepada responden dengan memberikan evaluasi keseluruhan dengan menggunakan ranking atau rating. Tujuan analisis conjoint. Analisis conjoint bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi seseorang terhadap suatu objek yang terdiri dari suatu atau lebih bagian. Hasil utama analisis conjoint adalah suatu bentuk atau desain, produk barang atau jasa atau objek tertentu yang diinginkan oleh sebagian besar responden. Yang ketiga, saya akan membahas tentang metode penelitian di bab 3. Metode penelitian. Sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner konsumen keripik singkong. Responden diambil sebanyak 23 orang berdasarkan kerelaan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif yang menggunakan analisis conjoint dalam teknik analisis data. Variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua variabel, yaitu variabel karakteristik responden dan variabel dalam proses conjoint. Nama merupakan variabel karakteristik responden, sedangkan variabel dalam proses conjoint menggunakan 4 atribut yang melekat pada konsumen keripik singkong. Terdapat metode analisis. Teknik analisis conjoint diawali dengan perumusan masalah untuk mengidentifikasi atribut, kemudian membentuk kombinasi atau stimuli, selanjutnya menentukan metode pengumpulan data, memilih prosedur analisis conjoint, dan terakhir menginterpretasikan hasil. Lalu ada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu kode Shinto. Nah,
Kode sintak harus disamakan seperti file yang kita simpan. Contohnya seperti conjoint plan. Saya menyimpan folder ini di C dengan nama mkb2. Seperti itu. Jadi kalau faktor ini apa itu atributnya yang dari keripik singkong tersebut, yaitu terdapat rasa, bentuk, tekstur, ukuran, kemasan. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu berdasarkan nilai correlation diperoleh menurut Pearson, R, dan Kendall tahu dengan nilai signifikan sig berturut-turut yaitu sebesar 0,000 dan 0,001 di mana nilai tersebut dapat dipercaya dan valid. Lalu terdapat interpretasi data dari tabel selanjutnya, yaitu dari perolehan hasil analisis conjoint menggunakan SPSS diperoleh utilities pada setiap atribut dan level atributnya. Pada atribut rasa, level atribut pedas manis menghasilkan nilai utility paling tinggi yaitu sebesar 0,179 dan yang paling rendah nilai utility-nya pada atribut rasa yaitu level atribut bawang putih dengan memperoleh nilai sebesar -179. Pada atribut bentuk, level atribut bulat menghasilkan nilai utility paling tinggi yaitu sebesar 0,048 dan yang paling rendah nilai utility pada atribut bentuk yaitu level atribut memanjang dengan memperoleh nilai sebesar -0,048. Lalu pada atribut tekstur, level atribut renyah menghasilkan nilai utility paling tinggi yaitu 0,155 dan yang paling rendah nilai utility pada atribut tekstur yaitu level atribut lembut dengan memperoleh nilai sebesar -155. Dan yang terakhir pada atribut ukuran kemasan, level atribut besar atau yang berisi 500 gram menghasilkan nilai paling tinggi yaitu sebesar 0,167 dan yang paling rendah nilai utility pada ukuran kemasan yaitu level atribut kecil yang berisi sebesar 250 gram dengan memperoleh nilai sebesar -167. Lalu yang selanjutnya yaitu dari hasil analisis conjoint menggunakan SPSS juga diperoleh nilai import-test values di mana hasil tertinggi diperoleh nilai sebesar 42,055 yaitu pada rasa keripik singkong. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya rasa keripik singkong merupakan hal yang terpenting bagi konsumen. Selanjutnya disusul dengan tekstur keripik singkong dengan memperoleh nilai sebesar 23,523. Selanjutnya yaitu disusul dengan ukuran kemasan keripik singkong dengan penilaian sebesar 21,142 dan pilihan pertimbangan yang terakhir bagi konsumen yaitu bentuk di mana memiliki hasil nilai paling rendah yaitu sebesar 13,279. Dan terdapat bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan, atribut sebuah produk dapat menjadi pertimbangan konsumen dalam membeli sebuah produk. Preferensi konsumen terhadap keripik singkong dipengaruhi oleh beberapa atribut yaitu rasa, bentuk, tekstur, dan ukuran kemasan. Berdasarkan hasil analisis conjoint yang telah dilakukan melalui 23 responden, maka diperoleh preferensi konsumen terhadap keripik singkong yaitu hal yang paling menentukan pilihan utama konsumen adalah keripik singkong dengan rasa pedas manis, bentuk bulat, tekstur renyah, dan ukuran kemasan besar sebesar 500 gram. Berdasarkan informasi pada tabel import-test values bahwa atribut yang memiliki tingkat kepentingan paling tinggi adalah rasa dengan nilai kepentingan 42,055 yang kemudian disusul oleh tekstur dengan nilai kepentingan 23,523. Selanjutnya atribut ukuran kemasan dengan nilai kepentingan 21,142 dan yang terakhir adalah atribut bentuk dengan nilai kepentingan 13,279.
Sedangkan pada tabel correlation diketahui nilai sig dari P short R adalah sebesar 0,000 dan 0,001, di mana nilai tersebut dapat dipercaya dan valid. Lalu terdapat saran, produsen sebaiknya lebih mempertahankan dan meningkatkan kualitas rasa dari keripik singkong yang dihasilkan, karena atribut rasa keripik singkong merupakan atribut yang paling disukai oleh konsumen dalam memilih keripik singkong. Dan di sini terdapat daftar pustaka. Lalu di dalam lampiran terdapat Google Form yang saya sebarkan ke responden keripik singkong. Dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alia dengan NIM 2103211000026 dari kelas Agribisnis D. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah analisis conjoin menggunakan SPSS untuk memenuhi penugasan UTS MKB 2. Yang pertama, kita buka SPSS, lalu ke data, habis itu ke ortogonal desain, lalu ke generate. Di sini kita masukkan tentang atributnya, yaitu terdapat rasa. Faktor label ditulis rasa keripik singkong. Yang kedua, terdapat bentuk, ditulis bentuk keripik singkong. Yang ketiga yaitu tekstur. Faktor label kita tulis tekstur keripik singkong. Dan yang terakhir yaitu ukuran kemasan. Kita tulis ukuran kemasan keripik singkong. Lalu di sini kita tekan, terus kita ke device values. Yang rasa kita tulis yaitu nomor 1, atribut levelnya itu bawang putih. Yang kedua, pedas manis. Continue. Lalu ke bentuk. Di bentuk terdapat 1, yaitu bulat. Yang kedua yaitu memanjang. Lalu ke tekstur. Yang pertama yaitu renyah. Yang kedua lembut. Lalu ke ukuran kemasan, yaitu yang pertama besar 500 gram. Yang kedua kecil
250 gram. Lalu ke creator new data file, terus ke file, lalu ke mkb2. Ini sudah mkb2, lalu kita kasih nama yaitu stimulus, terus save. Oke. Yes. Setelah seperti ini, yaitu ke file. Di file terdapat stimulus. Nah, ini sudah jadi. Lalu, data ini yaitu digunakan untuk Google Form kepada responden yang menyukai keripik singkong. Oke, di sini saya sudah mendapatkan 23 responden dari hasil Google Form yang saya bagikan kepada responden keripik singkong. Oke, kita copy terlebih dahulu ya. Lalu kita ke SPSS, ke data views, setelah itu ke variable view. Sini kita ganti yaitu responden P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, dan P8. Desimalnya ini kita ganti 0 semua. Setelah itu ke file, ke save as, lalu penamaan file kita namai yaitu penilaian. Save, yes, lalu ke file lagi yaitu ke new, terus ke syntax. Nah, di sini saya sudah ada kode. Waktu itu saya sudah mencobanya. Kita copy kode sintaknya. Sehabis itu kita ke run, terus ke all. Oke, sudah jadi. Ini hasilnya. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.